Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita hari ini catat oleh Allah sebagai amal ibadah dan kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Oke, kali ini admin berbagi itu indah ingin membagikan sebuah tutorial. Yang tutorial ini dikhususkan untuk sekolah atau madrasah yang ingin membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 secara online ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini yang kita sedang mengalami sebuah pandemi virus COVID-19, kita dianjurkan untuk bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, dan salah satu agenda kita di tahun ajaran di awal tahun 2020-2021 yaitu menerima peserta didik baru. Nah, ada cara supaya kita bisa menerima peserta didik baru dengan memanfaatkan online, yaitu kita manfaatkan Google Form. Nah, seperti ini formulir pendaftaran peserta didik baru yang kami gunakan di madrasah kami Min1 Mesuci. Ini oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja. Cara yang pertama yaitu jika Bapak Ibu belum ada, kita masuk ke pencarian, kita klik ya, ketikkan Google Form ya, Google Form, enter, muncullah tampil seperti ini. Oke, nah ini tampilan ketika sudah masuk ke Google Form. Nah, tetapi jika Bapak Ibu belum terdaftar, maka sebelum terdaftar beda tampilannya. Kita dianjurkan untuk mendaftar dulu ya, dengan cara memasukkan email kita, khususnya Gmail ya, Gmail Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah, nanti masuk ke sini. Oke, langkah berikutnya adalah kita buat formulir. Kita pakai yang kosong aja sini, yang ini ya. Kita klik. Oke, nah ini muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama, kita buat judulnya, misalnya formulir penerimaan peserta didik baru dan pelajaran 2020-2021. Boleh supaya memperkenalkan sekolah atau madrasah kita tuliskan sekolah kita, misalnya MI Darul Huda, MI Darul Huda. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya deskripsi, boleh ditulis, boleh juga tidak. Misalnya penerimaan peserta didik secara online. Nah, harap diisi data-data yang dibutuhkan, boleh. Nah, tapi ini hanya opsi ya, tidak wajib. Oke, langkah berikutnya setelah kita menuliskan judul, kita mulai penulisan formulir. Nah, kalau punya saya seperti ini yang sudah saya buat. Ini. Yang pertama kita tuliskan nama calon peserta didik. Oke.
nama calon peserta didik. Ini kita checklist wajib diisi. Nah, wajib diisi. Kemudian jika mau diberikan deskripsi, bisa kita klik yang ini ya, tanda ini, tapi deskripsi. Misalnya tuliskan deskripsi berupa petunjuk ya. Tuliskan nama lengkap dengan huruf kapital misalnya. Oke, nah jadi deskripsi ini berupa petunjuk. Yang kedua, apalagi kira-kira yang menurut Bapak Ibu dibutuhkan. Nah, atau bisa juga formulir ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita nantinya untuk di-online-kan. Misalnya kalau madrasah itu di emis, ya, kalau di sekolah itu ada dapodik, nah kita sesuaikan aja dengan kebutuhan yang nantinya kita masukkan ke dalam emis atau dapodik. Nah, tetapi bisa juga supaya tidak begitu merepotkan orang tua, kita ambil yang penting-penting saja mengenai data-data siswa tadi yang penting ya. Misalnya nama sudah, tempat tanggal lahir, ya, tempat lahir, jawaban singkat. Jika Bapak Ibu ingin ini wajib ditulis, maka kita berikan tanda yang besar sini, ini wajib tulis ya. Jika ini tidak wajib, nggak usah kita ini tarik. Deskripsinya kita tuliskan, misalnya tuliskan tempat tanggal lahir sesuai akte atau KK ya. Yang kedua, yang ketiga, tanggal lahir. Tanggal lahir, oke. Sama saja, mau kita berikan deskripsi boleh, mau ini wajib diisi juga boleh. Yang berikutnya yang kita butuhkan, misal jenis kelamin. Jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin ini kita manfaatkan menu drop down. Kita klik di sini, kita manfaatkan menu drop down. Nah, kita tuliskan jenis kelamin, kita tulis 2 ya. Laki-laki, perempuan. Oke, laki-laki, perempuan. Ini jika ingin kita wajib, kita checklist ya, kita tarik sini, kita berikan deskripsi boleh ya. Misalnya pilih sesuai jenis kelaminmu boleh ya. Oke, langkah berikutnya jenis kelamin sudah. Yang penting lagi, misalnya menurut Bapak Ibu asal TK atau PAUD ya, asal sekolah ya, asal sekolah. Bisa berbentuk jawaban singkat, bisa juga menu drop down ya. Bisa misalnya kita tahu sekolahan yang ada di lingkungan kita, TK atau PAUD yang ada di lingkungan kita. Misalnya kalau punya saya, ini saya sudah buatkan. Nah ini jadi sudah ada di lingkungan kami, ada TK Dharma Wanita, Darul PAUD Darul Amal, TK Merpati Emas, TK Negeri 19 dan lainnya. Nah lainnya ini nanti maksudnya jika ada peserta didik yang masuk bukan dari keempat TK ini. Oke ya. Ini bisa opsi menu drop down ya, bisa juga dengan jawaban singkat. Oke ya, jawaban singkat. Berikutnya ya, nama sekolah sudah. Oke, kira-kira yang penting lagi nama ayah ya. Nama ayah. Misalnya lagi pekerjaan. Oke, cukup
kemudian nama ibu, kerjaan, kerjaan ibu sudah, nama ibu, nama ayah sudah, kemudian kita ambil alamat, alamat sudah, kemudian yang nomor HP, jawaban singkat. Sudah selesai ya. Ini beberapa data yang akan kita buat. Nah, kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita pengaturan untuk menyimpan hasil dari pendaftaran peserta didik. Nah, kita klik respon. Kemudian di sini kita menerima tanggapan. Kemudian tanda titik 3 ini kita klik, muncul yang pertama, dapatkan notifikasi email. Jika Bapak Ibu ingin ketika ada yang daftar masuk ke pemberitahuan email Bapak Ibu, maka ini diklik. Nah, klik ya, kamu ini. Tapi jika tidak menginginkan adanya pemberitahuan di email, tidak usah di checklist. Ya, itu yang pertama. Berikutnya pilih tujuan. Nah, ini yang penting ya. Jadi setelah kita buat tadi, kita pilih tujuan. Nah, seperti ini muncul. Nah, kita buat di sini misalnya kita buat PPDB 2020. Nah, ini tujuan nanti ketika ada orang daftar bisa kita lihat di PPDB 2020. Oke, kita buat. Oke, sukses ya. Sudah, langkah pertama sudah, kita buat formulir, kita buat tempat nanti kita bisa melihatnya. Berikutnya kita bisa mengatur tampilan ini ya dengan mengubah temanya. Kita klik di sini, sesuaikan tema. Nah, bisa headernya kita berikan gambar. Nah, ini tema yang dari bawaan Google Form, bisa Bapak Ibu pilih. Nah, bisa di sini, atau bisa juga unggah. Kita unggah dari komputer kita, atau bisa juga dari foto yang tertaut di Google Drive kita. Nah, misal saya mau membawakan foto guru madrasah kami. Oke, muncul. Oke, selesai. Nah, ini tampilannya sudah jadi. Warna temanya kita sesuaikan, misalnya kita pakai ini. Kemudian gaya font kita bisa ganti juga, terserah Bapak Ibu ya, lucu misalnya. Nah, ini sudah selesai. Oke, tampilannya sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita membuat link ya. Nah, link nanti atau tautan yang akan kita bagikan di medsos, baik Facebook maupun WhatsApp, baik di grup ya, atau langsung bagikan kepada orang tua yang kita mungkin kenal dengan orang tuanya, yang mungkin kita sudah tahu nanti anaknya akan masuk ke sekolah kita. Kita tinggal berikan linknya, mereka suruh klik aja link tersebut dan mengisi. Oke, ini ya, kita masuk ke atas, pojok atas ada tombol kirim, kita klik kirim. Nah, kemudian ada kirim melalui email ya. Kemudian yang kedua, ini di sini ada tautan. Nah, inilah tautan yang nanti kita gunakan untuk mengirim. Kita perpendek bisa. Oke, nah ini perpendek. Jadi tulisannya HTTPS form dan seterusnya seperti ini kan, berupa kode ya. Nah, tetapi mungkin jika kita nanti langsung kirimkan ini, orang tua akan bertanya, apa ini? Ya, bingung kan? Nah, ini bisa kita ganti ya, bisa kita ganti
Misalnya kita akan ganti ini dengan nama ya. Nah, bagaimana caranya? Tadi kita copy linknya, kemudian kita masuk ke sini, ya. Kita tuliskan di pencarian bit.ly, ya, bit.ly. Oke. Nah, oke, masuk ke bit.ly. Nah, jika Bapak Ibu semua belum daftar di bit.ly, jadi tampilan pertamanya bukan seperti ini. Nanti tampilan pertama berupa beranda, kemudian ada pilihan login ya atau sign in. Jika belum daftar, maka daftar dulu ya, dengan cara ketik sign up dan seterusnya sampai selesai. Jika sudah selesai daftar dan kita konfirmasi email kita sudah terdaftar, maka kita masuk. Tampilan awal kita masuk, kita terdaftar seperti ini. Nah, ya. Sekarang bagaimana cara menulis link ini tadi? Linknya kita dapatkan. Ya, kita ulangi. Nah, ini linknya. Oke, ini linknya, kita copy. Ya. Nah, caranya itu kita ke atas, ini kreatif, ya, create ya. Kemudian paste long URL, kita pastekan di sini. Oke, nah link tadi sudah kita paskan. Inilah muncul link yang terbaru bit.ly 39 dan sudah 33F ya. Nah, ini bisa kita ganti. Kita ganti terserah keinginan Bapak Ibu sekalian. Misalnya ppdb skor mi Darul Huda tadi ya, midh ppdb spasi midh. Oke, kita klik save. Oke, link has been edited. Nah, ini berarti sukses kita buat link ppdb Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda ya, midh. Kemudian kita copy, kita berikan. Tapi jika nanti Bapak Ibu buat link ternyata muncul seperti ini, misalnya saya buat mi ya. Nah, dia muncul seperti ini, this custom link is taken. Nah, ini artinya link yang kita buat sudah ada yang buat, tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh sudah ada yang buat. Terus kita ganti, maka tadi kita buat midh contohnya ya. Oke. Nah, sudah link tertulis, kita copy ya, midh ini kita copy. Oke, selesai. Kita link inilah yang kita bagikan ke wali murid atau di grup-grup WhatsApp ya. Nah, misalnya kita kirim sini, kita paste bit.ly ppdb ini dan seterusnya, enter. Oke, sudah terenter. Nah, ini oke, kita klik ppdh. Nah, muncul ini link yang tadi kita kirimkan dan sudah diklik wali murid, tampilannya seperti ini. Oke ya, kita coba isi. Misalnya nama calon peserta didik Ahmad, tempat lahir Masuki, tanggal lahir 12 misalnya, nah 2014 ya. Jenis kelamin laki-laki, sekolah TK Dharma Wanita, nama ayah Andi, kerjaan wira swasta, nama ibu misalnya Sri,
pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Masuci RK 5 RT 2, nomor HP 0852 6987654. Oke, klik kirim. Nah, oke. Jadi orang tua atau peserta didik tadi sudah sukses mendaftarkan nama anaknya ke MI kita. Nah, kirim tanggapan lain jika kita mau ngirim lagi. Oke, itu ya. Itu cara membuat form, kemudian membagikan link dan mengisi formulirnya. Sekarang bagaimana kita mengecek atau memantau isian yang sudah terisi? Kita memantau kita sudah dapat siswa atau belum. Kita masuk ke Google Home, Google Drive ya, Google Drive ini. Drive di Android juga ada Bapak Ibu, di Android ada dikasih Drive ini, tapi syaratnya Bapak Ibu alamat Google yang dipakai di Android harus sesuai dengan alamat Google yang dipakai untuk membuat Google Form ini tadi. Jadi Bapak Ibu harus samakan supaya di Android bisa Bapak Ibu cek. Oke, sekarang kita masuk ke Drive. Ya, kita cek di mana tadi orang tua yang daftar tadi. Nah, ini ya. Tadi kita sudah membuat setnya. Kita tulis judulnya PPDB 2020 ini. Ya. Kita cek apakah sudah ada yang daftar. Nah, ini tampilannya. Jadi pada tanggal 2 bulan 5 2020 jam 7.21 itu ada yang daftar, namanya Ahmad, tanggal lahir, tempat lahir Masuci, dan seterusnya sampai sudah semua. Nah, oke, sampai nomor HP tadi sudah otomatis ya. Jadi inilah kemudahan kita manfaatkan Google Form untuk pendaftaran secara online. Nantinya data ini bisa kita copy paste, kita simpan ya di komputer kita ya, sebagai database kita, juga bisa sebagai data di EMIS maupun Dapodik tanpa harus ngetik ulang, tinggal copy paste aja. Nah, oke, itu saja yang dapat saya berikan tutorial tentang pembuatan formulir PPDB memanfaatkan Google Form yang pengisiannya secara online. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.